Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bizikril ayah wa ta'abudan bitilawati. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariba alam sayyidil wujud, sayyidil kaunain, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Kang Rizki Maulana sekeluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada guru saya Al-Ustadz Khairul Anam serta Ustadz Ahmad Satibi dan para asatidz yang lainnya yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan yang saya hormati kepada para jamaah, para tetangga, para ibu-ibu, para bapak-bapak yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Di hari Minggu, kita berhari Minggu dengan Rasulullah SAW. Jarang-jarang pagi-pagi kita baca maulid. Ini suatu keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, berkah rezeki yang halal, berkah sehat wal afiyah, berkah ditetapkan taufik dan hidayah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya memberikan sedikit tausiah buat Kang Rizki sekeluarga, saya minta baca satu Fatihah. Yang pertama dikhususkan pada bahwa hari ini adalah haul, yang kedua adalah Mama Ajengan Raden Kiai Abdullah bin Raden Kiai Yasin yang sering kita panggil Mama Ajengan Nahrawi. Dengan mudah-mudahan dengan hati kita yang ikhlas, satu Fatihah membawakan keberkahan buat kita semua dengan ilmu-ilmunya beliau, dengan keberkahan beliau, dengan makamnya beliau luar biasa. Beliau adalah seorang pecinta salawat. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi yang mendoakannya luar biasa. Saya yakin beliau adalah bukan orang biasa. Beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah orang yang mulia di mata Allah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, Fatihah ini kita khususkan buat si cabang bayi yang mana insya Allah akan diberikan nama Regan Mumtaz Al-Haidar bin Bapak Rizki Maulana. Mudah-mudahan dengan satu Fatihah para guru-guru, para tetangga, para ibu-ibu, para saudara dengan hati yang ikhlas, mudah-mudahan Ananda Haidar bin Bapak Rizki Maulana ini dijadikan anak yang saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa gunyatin salihah wal barakah wal maghfirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, yang mana sama-sama telah kita bacakan tadi zikir pada para ahli kubur, kemudian dibacakan maulid. Ini luar biasa. Pagi hari ini penuh dengan keberkahan. Kita melanjutkan tentang yang namanya tentang si cabang baik. Ketika kita memiliki seorang anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-Anas radhiyallahu anhu, qala Nabi alaihi salatu wasalam, al-gulamu yuhaqqu anhu yawma sab' wa yusummiya wa yumatu anhu al-azab fa iza balaga sitina adabun fa iza balaga tis'un sitina azalu qurashi fa iza balaga salasa asyarata sittun duriba ala salatu alaihi salatu wassalam wassalatu khamsah fa iza balaga siddu asyarata sanatan zawjahu abuhu summa akhuhu biyadihi wa qala qad adabuka wa alayka wa an kahtuka a'udzu billahi min ummatika fid dunya wal akhirah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Nabi alaihi salatu wasalam, ketika kita mempunyai seorang anak kemudian sudah berumur yaumus saba', sudah berumur 7 hari, maka kita dianjurkan untuk memberikan akikah, dikhususkan untuk putra atau putri tercinta kita. Tujuannya apa? Kita menjalankan ajarannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terjadi pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ismail. Ya, akikah ini terkadang suka salah pemahaman bagi orang-orang yang awam. Akikah ini adalah tugasnya orang tua terhadap anak, bukan anak terhadap orang tua. Saya mau mengakikahin orang tua saya, bukan, itu salah. Akikah ini adalah tujuannya dan tugasnya orang tua terhadap anak jikalau mampu. Tujuannya apa? Biar kita berbagi sama saudara kita, berbagi sama umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, bahwa menunjukkan bahwa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Karena perintah Allah dua-duanya saling mengikhlaskan. Ada keterangan dari sebuah kitab fikih, akikah itu jika yang akikahnya ada yang boleh makan, ada yang boleh tidak. Yang lebih bagus akikah itu kita yang beli kambingnya, kita yang motong kambingnya, kita yang masak kambingnya, dan kita yang memberikan kambingnya kepada masyarakat. Gak boleh makan, karena hati kita semua sudah diikhlaskan. Tujuannya untuk anak kita tercinta. Mudah-mudahan
menjadi anak yang soleh atau solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya setelah kita akikahin, memberikan wasumia wa yumati, memberikan nama yang baik, memberikan nama yang baik. Ini Masya Allah luar biasa. Raigan Mumtaz Al-Haidar bin Rizki Maulana, ini luar biasa ya, namanya baik, bagus, insya Allah menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, apalagi kita mengikuti para rasul, para nabiullah, nama-nama yang baik ya, jangan asal memberikan nama. Kenapa? Tujuannya mudah-mudahan si cabang bayi ini, si anak ini ya mengikuti akhlaknya kepada para nabiullah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sifatnya sama. Setiap kita memanggil namanya, kita ingat kepada Rasulullah. Setiap kita manggil namanya, kita ingat pada Nabi Nubayullah. Setiap kita memanggil namanya, kita ingat sama malaikat-malaikat Allah. Ya, ini jangan asal kasih nama, karena ini nama akan menjadikan sebuah hikmah buat kita semua. Jika namanya baik, insya Allah ya, apalagi orang tuanya baik ya, dari awal ya tujuannya baik ya, menikah dengan secara baik ya, kemudian ya melahirkan anak yang baik dan diberikan nama yang baik tuh. Kemudian setelah memberikan nama yang baik, anak ini dirawat, diurusin. Jika buang kotoran dibersihkan dan diberikan wangi-wangian. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersihkan jika ada kotoran dalam tubuhnya, bersihkan dan ajarkan yang baik. Karena apa? Yang namanya anak di bawah umur 10 tahun, memorinya masih kosong ya. Kalau kita isi memorinya dengan yang jelek-jelek, maka itu anak keluar dari hatinya maka yang jelek-jelek. Jadi jangan disalahkan. Seandainya seorang anak ada yang berkata kasar, jangan salahkan si anaknya, karena memorinya diisi dengan kata-kata yang kasar. Kita ajarkan dengan yang baik ya. Apalagi ba'da maghrib, jangan kita ajarkan menonton TV. Bukan saya fanatik sama TV, bukan, demi Allah ya. Lebih baik adalah waktu yang paling baik adalah waktu maghrib wal isya ya. Itu adalah waktu yang paling terbaik, doa yang paling diijabah antara maghrib dan isya. Makanya anak-anak kita zaman dulu tuh kalau ba'da maghrib ya nggak boleh kemana-mana, suruh pada ngaji. Setelah isya pulang. Begitu juga kita di rumah ya, jangan sampai anak kita ini memegang hal-hal yang atau melihat hal-hal yang lain selain mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir, kita baca ratib, bawa anak kita di samping kita. Kita kenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti siapa sih Nabi Muhammad, siapa sih Allah, nggak tahu. Jangan. Itu salah orang tuanya, bukan salah anaknya. Karena apa? Kita tidak pernah mengenalkan Allah kepada anak kita. Kita tidak pernah mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kita. Setiap yang kita kenalkan, apapun yang dikerjakan, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah akan membawakan berkah kepada kita. Kita ajak, kita bawa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada rumah kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah sering mengingatkan, anfusikum wa ahlikum nara. Jaga diri kita ini, jaga. Setelah diri kita jaga, kemudian keluarga kita dari apa? Daripada api neraka.
kita ajarkan, kita kenalkan. Ya, kita kenalkan keluarga kita kepada Allah. Kita kenalkan keluarga kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kenalkan anak kita dengan ajaran-ajaran yang nggak baik. Karena apa? Luar biasa, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup ini sudah di akhir zaman. Luar biasa, kita menghadapi arus yang sangat deras. Kalau kita tidak punya pondasi yang sangat kuat, maka kita akan terbawa arus. Di antaranya hal kecil adalah handphone. Nggak sedikit anak-anak mengenal bahasa-bahasa yang nggak baik, perbuatan-perbuatan yang nggak baik itu dari handphone. Ya, anak kita memegang pisau, kita sangat khawatir. Kenapa? Takut anak kita berdarah. Bahkan handphone lebih tajam daripada pisau. Karena apa? Akhlak, memori yang masuk dalam tubuh anak kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ayo sama-sama kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza balaga sitastina, jika anak kita sudah berumur 6 tahun, maka ajarkan adab kepada anak kita. Ajarkan adab kepada anak kita. Gimana cara minum? Cara minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara berbicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenalkan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kita. Jangan kita biarkan anak kita besar sendiri, besar dengan akhlaknya sendiri. Jangan. Kita pelan-pelan ajarkan, kita pelan-pelan kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak kita. Karena umur 6 tahun itu luar biasa. Si anak ini sudah siap, memori apapun masuk ke dalamnya. Tingkah laku, pakaian, segala macam sudah mereka ikutin. Kemudian Faiza balago tis'a sinina, kemudian ketika umur 9 tahun, ajarkan anak kita salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan kepada Allah, ini caranya salat, ini caranya ngambil air wudu, ini cara bacanya salat, ini cara rukun-rukunnya salat, ini cara berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah umur 13 tahun, kita perhatikan salatnya. Seandainya anak kita tidak menjalankan salat, tolong ditegur dan dipukul. Dipukulnya jangan sampai berdarah. Pukulnya dengan pelan-pelan. Kamu nak, kamu harus salat. Kalau nggak salat kamu dosa. Ini tugasnya orang tua. Tugasnya orang tua. Karena apa? Bahkan ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana ini orang yang mandul? Rasulullah tersenyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan memberikan jawaban kepada sahabatnya, wahai sahabatku, orang yang mandul itu bukan orang yang gak punya anak. Orang yang mandul itu bukan orang yang gak punya anak, tapi orang yang mandul, orang yang banyak anaknya dan anaknya tidak bisa memberikan manfaat terhadap orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik.
Anaknya banyak, satu pun tidak ada yang bisa baca Quran. Anaknya banyak, satu pun tidak ada yang kenal dengan Rasulullah. Anaknya banyak, satu pun tidak ada yang kenal sama Allah. Itu namanya orang tua gagal mendidik anak. Dan orang tua tersebut, kata Rasulullah SAW, orang tua tersebut orang tua yang mandul. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Ayo para bapak-bapak, kita pelan-pelan ya, kita datangkan Rasulullah SAW ke rumah kita, ya, ke rumah tangga kita sebelum kita ajarkan ke orang lain. Rasanya indah, tidak ada yang merasa rugi orang yang mengenalkan Rasulullah SAW kepada keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Ini luar biasa di zaman sekarang, ya, apalagi aliran-aliran sesat ini merajalela. Luar biasa, hati-hati kita harus perhatikan putra putri kita, sama siapa belajarnya, sama siapa ngajinya, dan sama siapa bertemannya. Kita harus perhatikan, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlena dengan indahnya zaman. Ya, ayo sama-sama kita kenalkan, karena orang yang mengenalkan Rasulullah SAW sama keluarganya, maka keluarganya pun akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa mengurus anak ini, kita harus merasa ikhlas karena Allah. Ya Allah, ini saya diberikan anak miskin mulu, ya, rizki malah keseret, ya, malah balangsat. Jangan pernah seucon sama Allah, ya. Jangan pernah kita merasa jelek terhadap pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah disiapkan rizkinya, umurnya, ya, bahkan semua akhlaknya pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rizkinya berapa karung berasnya yang dia makan nanti sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita tergantung sabar, ya, sabar dan ikhlas. Pernah, ya, Rasulullah SAW mendengar diumumkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, ada 3 golonganmu, ada 3 golongan dari umatmu yang akan masuk surga, cuman ditahan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya malaikat Allah, siapa mereka? Siapa dari golonganku yang 3 golongan ini tertolak di pintunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah umatmu yang meninggal dalam keadaan perang di medan pertempuran. Yang kedua adalah seorang guru ngaji, seorang yang mengajarkan ilmu agama, tertolak ya Rasulullah di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang kaya, yang dermawan, tertolak di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menangis, ya malaikat Allah, bagaimana engkau bisa menolak perbuatan mereka, amal mereka ya Rasulullah? Rasulullah menangis. Akhirnya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Rasulullah SAW, segala sesuatu amal perbuatan kita harus dibarengi dengan ikhlas karena Allah. Yang pertama, seorang mujahid, seorang yang meninggal di dalam keadaan medan pertempuran membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ketika mau meninggalnya, ketika mau perangnya, ada dalam hatinya ingin kesebut sama orang, ingin kesebut seorang pemberani. Bukan karena Allah, bukan karena membela agama Allah, karena ingin disebut seorang pemberani. Saya nih seorang pemberani, saya tidak takut sama siapapun. Luar biasa, tertolak amalnya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Yang kedua, malaikat Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Ini yang kedua golonganmu adalah seorang ulama, seorang guru ngaji, tertolak amalnya, tertolak di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ngajinya, ngajarnya bukan karena Allah, karena ingin disebut, karena ingin kesebut sama orang lain, dan karena ingin mendapatkan hal yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Ini seorang guru ngaji luar biasa, tertolak amalnya karena apa? Menginginkan sesuatu, bukan menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah orang yang sangat kaya raya, orang yang dermawan, namun tertolak amalnya. Karena apa? Sedekah bukan karena Allah, sedekah bukan dari hatinya, namun sedekah ingin kesebut sama orang. Gak sedikit orang yang sedekah minta divideoin, minta difotoin, bahkan ingin disebut seorang yang dermawan. Luar biasa, tertolak amalnya di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kita ini luar biasa ya. Amal kita ini masih sedikit, belum apa-apa. Apalagi kita manusia biasa yang kita ini menjalani hisab. Kalau binatang, kalau ayam dan yang lainnya setelah mati, setelah meninggal, sudah selesai, nggak ada hisab mereka. Tapi kalau kita sebagai manusia, makhluk Allah, kita masih dihisab setelah kita meninggal. Ada azab kubur, nanti kita dibangunkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar, ditanya lagi amal kita. Kita akan dikumpulkan lagi dengan golongan-golongan tertentu. Ini kita, amal kita ini sampai di mana? Sampai di mana amal kita? Sudah sampai di mana perbuatan baik kita? Sementara kita ini akan dihisab. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik ya. Ayo sedikit-sedikit kita pahami Islam itu indah ya. Islam itu indah, jangan sampai kita lengah ya. Nggak sedikit zaman sekarang orang ini ya terbawa arus luar biasa karena keindahan zaman. Jangan sampai kita terlena ya. Alhamdulillah di Cimanggulamping mah masih ada zikir, masih ada orang yang baca sholawat. Mudah-mudahan kampung ini, kampung Cimanggulamping ini, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila yang saya ucapkan ini benar, datangnya dari Allah, dan seandainya yang saya ucapkan ini salah, suatu kebodohan pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.